Selamat siang teman-teman. Saya di sini akan berbagi sharing konsumsi pinggan ginseng pada anak saya yang sinusitis. Jadi anak saya pada waktu umur 5 tahun itu sering flu ya. Waktu kecil anak-anak sering flu, disuruh buang ingusnya dia nggak nurut. Namanya anak-anak, dia malas ngambil tisu gitu. Dia sedot, sedot, sedot. Nah, terus sampai umur 8 tahun, dia sakit di pipi sini. Kita bawa ke dokter. Kata dokter ini tuh sinus, tapi masih terlalu sedikit, jadi tidak bisa dioperasi. Akhirnya dikasih antibiotik dan saat itu tidak ada solusi. Setelah umur 15, 17, saat itu saya belum kenal pinggan ginseng ya. Dia itu tiap hari ingusan, pagi-pagi itu ingus. Kalau AC terlalu dingin, dia meler, ingus. Kita bawa ke dokter, kata dokter, ini ada sinus tapi masih nggak bisa dioperasi juga. Dia juga alergi, ini mungkin alergi. Dia bilang pileknya, dikasih obat alergi. Ya nggak selesai juga, jadi dia tetap ingusan. Kadang-kadang stop. Setelah dikasih obat alergi, stop sebentar. Kalau udah nggak minum obat, ingusan lagi. Udah gitu dia nambah sekarang. Ada alergi kulit. Alergi kulit, katanya setiap makan ayam dia berasa gatel. Kita pikir itu alergi kulit, lama-lama jadi eksim ya, eksimnya eksim basah lagi. Sampai kita cek sebenarnya dia ini alergi apa ya, kok banyak alerginya gitu. Akhirnya saya bilang, udah gini aja ya, kamu sekarang dengar, ikutin ya. Dia nggak percaya pinggan tadinya. Kamu minum. Sehari sekali dulu deh cobain. 3 sendok. Terus dia minum 3 sendok. Nah aku udah minum, tapi jadi panas radang tenggorokan. Itu bukan radang tenggorokan. Kamu sering konsumsi fast food, sering konsumsi gorengan, ucus kamu sariawan. Jadi panasnya itu naik ke atas. Nggak apa-apa. Itu berarti dosis kamu perlu ditambah. Kamu bikin 5 sendok, minum 3 kali. Jadi pagi 5 sendok, siang 5 sendok, sore 5 sendok. Kamu ikutin. Ya, dia ikutin. Dia bilang, iya setelah 3 hari, radang tenggorokannya itu yang menurut dia radang tenggorokan itu enggak, udah hilang. Ya, kamu terusin. Setelah 1 minggu, dia bilang semua ingusnya keluar kuning mah katanya. Oh, bagus dong. Ya, selama 2 hari dia keluar ingus. Bagus, itu sinus kamu terbuang. Udah 3 hari, enak ya. Ya, sekarang saya pagi-pagi udah nggak pernah pilek lagi. Walaupun suhu dingin, sekarang saya udah nggak meler katanya. Oke, bagus. Gimana gatalnya? Oh iya, aku nggak berasa gatal sekarang. Kemarin gatal-gatal, sekarang semua eksimnya menjadi kering. Kamu sekarang udah tahu kan manfaatnya. Kamu rajin minum, tapi dia bilang kalau minum pakai bubuk aku repot, mesti bawa botol, mesti cari air, ya udah gini aja. Kamu minumnya yang kapsul. Saya bilang, minum kapsul, sekali minum 5. Ingat ya, 3 kali. Karena dosis kamu harus segitu. Kalau kurang, dia nggak ada power, nggak ada cukup. Nah, jadi yang saya mau cerita, kenapa pinggan ginseng ini bisa untuk semua penyakit, bisa untuk orang sehat, ya, bisa untuk orang yang udah sakit termasuk parah. Cuma tergantung dosisnya. Maka di sini perlu pendampingan ini untuk kita tahu dosisnya, biar nggak kaget gitu loh. Kok minum ini terjadinya reaksinya begini? Karena tubuh kita kan masing-masing kita nggak tahu ya. Mungkin yang livernya rusak, yang livernya capek, dia akan menjadi ngantuk. Nanti orang akan bingung kalau tidak didampingi. Kok udah minum pinggan, kalau main beli aja, kok malah nggak fit gitu ya. Nah itu hanya reaksi sementara. Itu adalah sinyal tubuh bagian kita mana yang kurang sehat. Nah, pinggan ini kenapa kita bisa bilang bagus ya? Pertama, bentuknya udah seperti manusia. Jadi dia itu bersenyawa dengan tubuh kita. Kedua, di prosesnya juga 28 derajat. Dia lebih rendah daripada tubuh kita, daripada suhu tubuh kita. Jadi dia tidak menimbulkan panas di tubuh kita. Fungsinya, konsumsi pinggan ini, dia itu memberikan nutrisi pada sel tubuh. Dia juga menambah darah dan oksigen dalam darah. Sel kita itu setiap hari beregenerasi ya. Selnya mati, tumbuh lagi, sel mati, tumbuh lagi. Nah makanya kenapa bisa ada sel kanker?
Sel kanker, semua tubuh kita juga semua sebenarnya sel. Sel kanker itu adalah sel yang rusak, yang bermutasi, tidak sebagaimana mestinya. Semakin kita mempelajari tubuh kita nggak berasa ya kalau kita sehat. Kalau kita mempelajari tubuh kita, sampai detil-detil terkecil, kita akan mengagumi ya, betapa Tuhan itu sangat besar dan ajaib ya. Masing-masing tubuh mempunyai fungsinya, sampai ke sel, ke syaraf, segala macam. Kita itu tidak mengerti lah keajaiban Tuhan ya. Jadi makanya Tuhan juga memberikan tanaman yang sangat ajaib ini. Ya, tentunya pasti ada maksud dan tujuan. Nah, dengan konsumsi Binghan, dia memproduksi darah segar. Ya, darah kita menjadi cukup banyak, oksigen ada power untuk mendistribusikan nutrisi. Fungsi darah, karena fungsi darah apa? Fungsi darah itu mendistribusikan nutrisi ke sel-sel. Kedua, mengangkut semua kotoran untuk dibuang. Jadi pada waktu konsumsi Binghan, kita perlu banyak minum agar kotorannya itu bisa terbuang dari air seni, ya. Dari pembuangan air besar juga beda. Jadi sepertinya badan kita ini semakin banyak minum Binghan ini semakin enteng badannya. Nah, dengan konsumsi Binghan yang cukup, dosis yang cukup, darah kita ini mempunyai power untuk mengangkat semua kotoran. Karena kalau misalkan darah kita itu cuma sedikit, kotoran yang harus dibuang, dia nggak ada tenaga lagi. Numpuklah di tempat yang tenaganya habis di situ. Contohnya, misalkan dia mungkin sampai ginjal, dia udah nggak ada tenaga lagi, plok, nyimpan di situ. Makanya suka ada benjolan-benjolan di payudara, di miom, di kista, karena distribusinya dan penyalurannya itu tidak lancar. Makanya yang masih sehat, ya, kami anjurkan minum Binghan ginseng. Bagi yang sudah kena penyakit, itu perlu dosis pemantauan ya. Jadi perlu yang lebih paham, senior saya yang juga mengerti kedokteran, jadi perlu ada pendampingan, dosis berapa yang cukup, reaksi apa yang timbul ya, sampai benar-benar sel kita ini sehat. Oke, sekian sharing dari saya siang ini.